Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya Hamdi Reza. Pada video kali ini saya akan mencoba sharing informasi ataupun tutorial singkat terkait cara merubah deskripsi aset di mana misalkan kondisinya ini kita melakukan perubahan pola operasi ataupun perubahan switching penyulang. Nah, pada episode kali ini saya akan mencoba mensimulasikan ya kan. Ini hanya contoh ya teman-teman ya, yaitu salah satu fitur yang ada di ArcGIS Pro sebetulnya standar nih teman-teman, yaitu mungkin merubah data ke Excel, kemudian Excelnya kita panggil lagi Excel to table, kemudian kita join field, kemudian calculate field. Nah, jadi kita intinya merubah data deskripsi gitu kan, entah itu deskripsi ataupun kolom-kolom atribut yang lainnya. Kemudian kita rubah kalau dia mungkin satu-satu kita eksekusi secara ArcGIS itu kan mungkin kelamaan ya. Nah, jadi kita rubah dia datanya itu dengan mempergunakan atau diekspor dulu datanya dari ArcGIS ke Excel. Nah, kita main nanti di Excel, kemudian data Excel itu kita panggil lagi nanti ke dalam ArcGIS. Nah, di sini saya akan mencoba mempraktekkan salah satu kasus ya, di mana ini bukanlah data asli ya teman-teman ya. Di sini saya nanti akan mencoba menampilkan data, misalkan ini adalah data poinnya. Data poin itu misalkan seperti data tiang gitu ya. Di mana di sini saya sudah kelompokkan datanya itu yang warna kuning ini adalah feeder A atau penyulang A, di mana di sini saya sudah membuat namanya mulai dari A1, A2, A3, A4. Nah, ini A4R1 maksudnya dia R itu right, L itu left. Jadi right ini adalah di sisi sebelah kanan atau mungkin belok kanan dari jaringan utama atau mungkin dari main feedernya, mungkin jalur utamanya kan. Jadi feeder A tiang pertama, tiang kedua, 3, 4, kemudian ada tiang satu belok ke kanan. Ya kan. Kemudian lanjut ke tiang kelima, kemudian dia ada 3 tiang ke sebelah kirinya gitu atau masuk gang gitu kan. Kemudian ada tiang keenam dan di sini adalah perbatasan feeder nih teman-teman. Feeder yaitu antara tiang feeder A yang ke-7 dengan feeder B tapi tiangnya itu adalah yang ke-20. Nah, di sini karena satu tiang itu hanya diperbolehkan memiliki satu penyulang, jadi mungkin di sini diprioritaskan ambil feedernya itu adalah feeder B, di mana di sini feeder B atau penyulang B itu mempunyai warna, misalkan ya, ini warna merah nih teman-teman. Di sini untuk cara pengelompokan warnanya silahkan teman-teman cek di video saya, yaitu dengan mempergunakan fitur simbologi. Namun di sini kita tidak fokus ke simbologi ya teman-teman ya. Oke, lanjut. Di sini ada tiang dari A sampai ke 7 dia feeder A, kemudian ada belok kanan, belok kirinya, ada percabangan mungkin ya, percabangan sebelah kanan, sebelah kiri. Begitupun untuk tiang B kita ada tiang pertemuannya itu antara tiang A7 dengan B20. Lanjut B19, 18. Nah, pangkal itu di sini teman-teman. Di sini ini adalah B1-nya itu. Sini nampak teman-teman ya, masih loading mungkin ya. Nah, di sini di mana ya B1 ya. Nah, di sini B1, B2, B3 sampai B12. Kemudian karena sumbernya dari sebelah kanan, jadi ketika sampai D12 dia belok kiri, jadi namanya B12L1, L2, L3. Begitupun untuk tiang ke-13 dia pas percabangan ke kanan dia B13 R1 R2 karena sumbernya dari B1 ini dari sisi sebelah kanan. Jadi dia ke arah beban, kemudian dia belok kiri, belok kanan. Tapi berbeda dengan yang kuning atau berbeda dengan feeder A ya. Jadi dengan gang yang arah yang sama, tapi karena sumbernya berbeda, jadi si feeder A ini ketika dia masuk ke gang sebelah kiri, kan kalau yang warna merah nih feeder B, dia masuk sini kan R ya atau right ya kan, karena dia memang 13, 14, 15, 16, jadi dia ke arah ujung dia itu adalah posisinya itu belok kanan. Sedangkan di feeder A atau yang warna kuning gitu kan, atau penyulang A itu dia posisinya itu ketika mengarah ke sini itu dia beloknya itu adalah ke arah kiri. Jadi namanya kebetulan pas
di pangkal itu kan di A5 ya atau A05 itu dia A05 L1, L2, L3. Nah, di sini saya akan mencoba menyampaikan ke teman-teman atau sharing kepada teman-teman bagaimana caranya kita merubah, misalkan ada perubahan pola operasi. Nah, di sini jangan bingung ya teman-teman ya. Sebelum masuk ke perubahan pola operasi, di sini ada juga nih. Nah, untuk jalurnya teman-teman. Jadi ini adalah data poinnya mungkin berupa tiang ya. Data lainnya mungkin berupa kabel misalkan SUTM atau mungkin MVTIC atau mungkin jenis pengantar atau line yang lainnya gitu. Ketika dipilih di sini, ini dia segmen A1 sampai A4. Nah, kalau dipilih ya. Nah, ini dia dari segmen A1 ke A4, maksudnya dia dari feeder segmen itu dia dari feeder A, tiangnya pertama sampai tiang keempat. Begitupun yang ini tiang keempat sampai tiang keempat R1, tapi segmennya feeder A gitu. Begitupun ini 4 ke 5, kemudian 5 ke L3 gitu. Oh, mungkin di sini belum saya tandai ya. Oke. Segmen A05 sampai A05 L03. Nah, di sini dari tiang 5 sampai tiang 7, di mana ini untuk masih feeder A. Nah, kemudian ini untuk feeder B-nya. Nah, ini dari B20 ya ujungnya. Di sini dari 14. Dari 13, sorry. 13 sampai 20. Nah, di sini 13 sampai R2, 13 R2. Ini 12 ke 13. Jadi di sini simple ya teman-teman ya. Jadi segmen ini dia hanya memberitahukan dia berada di tiang mana sampai tiang mana, kemudian di feeder apa gitu. Oke, langsung saja ke inti materi, di mana di sini saya akan mencoba simpan project terlebih dahulu. Mungkin saya fokus ke deskripsi tiang terlebih dahulu atau deskripsi poin terlebih dahulu. Nah, anggap misalkan ya teman-teman ya, di sini kan batas nih antara A dan B yaitu di posisi A7 dengan B20. Nah, misalkan ini kita ada manuver jaringan. Misalkan di sini ada key point atau mungkin LBS, DS atau recloser atau apa gitu kan. Nah, jadi dia anggaplah LBS dengan LBS. Jadi dia di posisi B20 ini teman-teman. Di sini yang sebelumnya open ya kan. Open dalam artian di sini dia terputus untuk penyulangnya. Jadi dia mempertemukan dua penyulang nih ceritanya antara B20 dengan A7 atau feeder A sebelah kiri ya kan. Feeder A dengan feeder B. Nah, batas itu di sini. Kemudian di sini ada lagi misalkan nih teman-teman di B11. Nah, B11 ini misalkan yang sebelumnya adalah NC atau normally close, kemudian kita posisikan dia di menjadi open nih teman-teman. Jadi ketika B11 ini ada LBS yang sebelumnya NC menjadi NO atau sebelumnya close menjadi open, kemudian yang LBS atau mungkin key point juga mungkin ya entah itu FCO atau apa gitu yang sebelumnya dia open di sini di A7 B20 ini, kemudian dia masuk. Nah, jadi dia ujung tegangan A itu atau dia beban si feeder A itu dia semakin luas. Yang sebelumnya hanya sampai di A7 nanti dia menyuplai sampai ke B11. Otomatis beban-beban entah itu ada gardu di sini ya kan. Jadi dia disuplai dari feeder A. Otomatis untuk penamaan deskripsi asetnya itu yang sebelumnya dia dari B20, B19, B18, 17 sampai B11 ini ya. Dia berubah menjadi A dan dia melanjutkan nomor yang paling ujungnya. Misalkan ini dari A7 nih teman-teman. Kemudian nantinya ini kan jadi A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14. Kemudian A14 di sini. Kemudian dia karena posisinya tadi arahnya dari sebelah kiri mengarah ke ujung. Jadi dia yang sebelumnya B itu adalah posisi kanan, di A dia posisi kiri teman-teman. Karena dia sumbernya dari sebelah kiri, dia mengarah ke arahnya kanan ya, dari kiri kanan. Kemudian dia ketika di sini dia arahnya belok kiri dari arah sumber ke arah beban. Ya kan, itu dia belok kiri. Jadi dia nanti tadi ini kan A7 nih, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. A14 itu A14 L1, A14 L2. Lanjut ke A15 ini kan. A15 kemudian dia belok kanan di sini jadinya.
yang B sebelumnya belok kiri, tapi kalau dari sisi A dia belok kanan. Jadi sini A15 R1 atau rek 1 ya. R1, R2, R3. Nah, baru di sini perbatasannya. Ini kan A15 nih. Jadi nanti A16 di sini. A16 dan B11. Nah, cara merubah dia menjadi Excel bagaimana? Caranya adalah pertama teman-teman kita blok terlebih dahulu atau melakukan zonasi ya. Mana yang akan dilakukan perubahan deskripsi karena akibat yang diakibatkan oleh perubahan pola operasi. Di sini saya select ya teman-teman ya. Select, kemudian saya pilih poligon. Nah, kemudian saya buat nih zonanya. Pilih terlebih dahulu zona yang nah, jadi dia berbatasan itu adalah di B11 ini teman-teman. Oke, saya masukkan di perbatasan tadi yang dia A7 sampai B20, kemudian B11 juga. Double klik. Nah, jadi ini sudah terzonasi nih teman-teman. Nah, kemudian kita convert ke Excel terlebih dahulu. Tujuannya apa? Jadi kita tidak merubah satu-satu. Mungkin kalau yang dirubah itu dikit mungkin enak ya teman-teman ya. Kita langsung merubah aja di sini ya kan. Tapi kalau di Excel kita bisa lakukan secara kolektif. Di sini pilih di view geoprocessing, kemudian pilih Excel. Pilihnya adalah table to Excel. Nah, oke. Di sini pilih yang poinnya tadi. Nah, kemudian di sini saya pilih misalkan nih ya, ini ArcGIS Pro nih teman-teman. Belajar aja ya. Oke, setelah itu saya akan buka di sini teman-teman. Namanya belajar. Nah, di ini kita sudah dapat datanya. Ini saya urutkan terlebih dahulu, sortir dia A ke Z. Nah, ini tadi kan perbatasan nih teman-teman. Nah, ini nama baru. Nah, tadi kan dia dari yang A7 ini nanti dia kan menjadi ini kan tetapnya A7 nih. Kemudian nanti A8, A9, A10 ya kan, yang jalur utama ya kan. Oke, lanjut kita posisikan dia di sini tetap A07. Kemudian di sini tadi yang B ini kita ini ya dari tertinggi tadi ya teman-teman ya. Oke, karena ini kan hurufnya A nih. Nah, di sini adalah A8 ya. Oke, A8 sampai di A13 ya kan. Nah, di sini A14 itu posisinya itu adalah di sini. Nah, karena dia di sini posisinya itu adalah ada R2 sama R1. Nah, di sini tadi B13 R2. Nah, B13 itu dia posisinya kan menjadi kiri dia. B13 itu sudah menjadi A14. Jadi A14 L1 di sini. A14 L1. Kemudian di sini A14 L2. Oke, lanjut. Kemudian lagi sudah B13 lanjut kan B12 tuh. Tadi kan B13 itu apa tadi? A14 ya. Nah, 14 jadi kan di sini A15 jadinya teman-teman. Nah, di sini A15. Nah, di sini L dan R itu jadi terbalik jadi teman-teman. Di sini jadi A15 R01 A15 R02. Kalau teman-teman sudah tahu triknya, ini cepat loh teman-teman. Di sini saya sengaja pakai trik lambat agar teman-teman bisa paham. Nah, jadi di B11 ini, nah ini kan jadi kan B11 kan tetap nih. Nah, cuma di B12 tadi apa namanya? A15 ya. Nah, jadi di sini jadi A16. Jadi dia kan pertemuan nih. A16 kemudian dia B11.
Oke, di sini kan kita sudah dapat nih teman-teman. Nah, ini feedernya langsung kita jadikan dia feeder A di sini pastinya. Sini feeder A. Oh, feeder A semua jadinya ya. Ya, kecuali dia di pertemuan ini mungkin. Pertemuan ini. Yang saya warna kuning nih teman-teman. Nah, di sini dia yang sebelumnya dia di feeder B, kemudian di pertemuannya itu adalah atau ujung itu adalah 7B20, kemudian pertemuan selanjutnya itu adalah di A16B11. Oke teman-teman, di sini saya akan ini ya, simpan ya. Simpan di belajarnya. Oke, di sini saya akan coba clear terlebih dahulu. Nah, kita ambil gambarnya ini teman-teman ya. Tolong diingat nih teman-teman. Jadi gambar B1 itu seperti ini. Kemudian batasnya itu sekarang adalah di posisi A7B20. Nah, kita manuvernya itu menjadi misalkan ya, ini jadinya yang sebelumnya open menjadi close, masuk, opennya itu yang di sini jadinya di B11 teman-teman ya. Oke, kemudian di view geoprocessing, kemudian kita pilih Excel. Pilihnya itu adalah Excel to table. Kita browse filenya teman-teman. Pilih di belajar. Nah, di sini saya pilih belajar ArcGIS. Tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, setelah itu kita kan sudah dapat nih teman-teman. Nah, datanya itu adalah ini. Di bagian keterangan sama nama baru. Nah, jadi nama lamanya itu adalah keterangan teman-teman. Dan di sini adalah nama baru. Oke teman-teman ya, nama baru ya. Oke, selanjutnya saya akan coba panggil akan melakukan fitur yaitu join field teman-teman. Di mana keterangan yang ada di sini. Oke. Saya akan merubah namanya menjadi ini ya. Data baru ya. Oke, selanjutnya pilih di view geoprocessing, kemudian pilih join ya. Join field. Nah, kemudian di sini kita pilih sumber data yang mau di join itu apa? Sumber data itu adalah belajar ArcGIS. Yang ini ya. Yang data yang akan kita rubah ya teman-teman ya. Acuannya apa? Acuannya adalah keterangan. Karena tadi kolom yang bernilai A6, A7, A8 dan seterusnya itu datanya ada di kolom keterangan. Oke. Kemudian yang sumber data untuk kita jadikan perubahan itu apa? Adalah di tabel ini. Di tabel ini syarat. Nah, datanya dari mana? Dari bagian keterangan. Oke teman-teman ya. Nah, yang dimasukkan itu apa? Adalah nama baru. Jadi nama baru aja yang ditambahin. Nah, jadi sebelum saya klik run teman-teman. Nah, di sini klik kanan atribut tabel. Nah, di sini ini ya, ini saya hidden aja nih teman-teman. Oke, di sini ada ini juga sama. Ada keterangan sama feeder nih teman-teman. Nanti akan saya buat di sini kolomnya adalah nama baru. Oke ya. Nah, di sini kemudian saya klik run. Nanti dia akan menambahkan data dari nama baru berdasarkan acuannya. Kalau di Excel VLOOKUP-nya itu acuannya adalah di kolom keterangan nih teman-teman ya. Nah, kita tunggu prosesnya. Oke, nah di sini kan nama baru kosong nih karena tidak semua kita rubah namanya. Jadi yang muncul itu adalah nama ini aja. Yang kita rubah tadi. Jadi yang 0 ini artinya dia tidak mengalami perubahan nama sama sekali. Oke teman-teman ya. Nah, jadi jangan bingung. Kok ini 0 ini? Udah, ini kita fokusnya ke sini aja. Jadi di sini yang A7B20 menjadi A7. B19 di sini kan. B19 nanti menjadi A8. B18 menjadi A9. B17 menjadi A10. Oke. Nah, setelah itu kita rubah di sini teman-teman menjadi calculate field. Calculate field, kemudian ini belajar ada di sini kita rubah nama si keterangan ini.
ambil data itu adalah dari nama baru teman-teman ya. Oke, jadi nanti nama baru akan kita pindahkan ke bagian keterangan. Tapi di sini jangan diproses dulu teman-teman ya. Saya baru ingat di sini. Ini kan ada 0 nih teman-teman. Oke, yang 0 ya. Nah, jadi terlebih dahulu dipilih di bagian map, kemudian pastikan kita menselect data atau layar yang akan dipilih ya. Di sini kan belajar ArcGIS Point nih. Nah, diklik select by attribute, kemudian nama barunya itu kan tadi ada yang 0 ada yang tidak 0. Nah, pilihnya itu adalah is not null. Sorry. Jadi kita memilih data itu yang tidak nol gitu. Nah, yang biru ini nanti yang akan dieksekusi teman-teman. Nah, jadi ini data yang dipilih itu yang adalah di sini. Ini adalah data semua. Ini di sini dari 35 data ada 15 data yang akan diproses datanya, yang akan diproses perubahan namanya. Yaitu nama baru akan dipindahkan ke kolom keterangan. Di back lagi, pilih calculate field, pilih belajar, diseret ya. Ada 15 data yang akan diproses. Yang akan diganti yang akan diganti itu, yang akan diupdate itu adalah kolom keterangan. Sumber datanya itu adalah nama baru. Oke, sampai pastikan dia di double klik muncul di sini teman-teman ya. Jadi kalau belum muncul, silakan double klik di sini. Udah muncul dia. Di sini saya belum proses ya. Jadi yang kuning ini adalah feeder A yang tidak mengalami perubahan. Yang merah adalah feeder B yang tidak mengalami perubahan. Yang biru ini adalah perubahan deskripsi yang mengalami perubahan teman-teman. Yang perubahannya itu karena perubahan pola operasi tadi. Jadi masuk dia dari si A7, lepas dia dari B11. Oke, saya klik run ya teman-teman ya. Di sini perhatikan ya, A7. Nanti videonya bisa teman-teman track ke belakang. A7, kemudian ini kan B20 nih sama nih. Nanti kan B19, 18, 17 dan mundur dia akan sampai di 12 baru 11 ya kan. Oke. Run. Nah, di sini dia udah berubah nih teman-teman. Nah, jadi A7, A8, A9, 10, 11, 12, 13, 14 baru dia di L1, L2. Lanjut ke 15 baru dia di R1, R2, R3. Baru ke 16. 16 itu baru dia pertemuan A16 dengan B11. Nah, di B11 ini baru dia normal lagi B-nya. Feeder B itu dari B11, 10, 9, 8 sampai 1 gitu. Nah, di sini kemudian kita mau mengupdate ya teman-teman ya. Tadi perubahannya kan berubah nih. Nah, di sini kalau kita clear warna feedernya kan masih warna merah nih teman-teman. Sedangkan merah kan feeder A kan. Feeder B. Yang A ini kan kuning harusnya. Nah, jadi kita select terlebih dahulu. Oke, kemudian batas tadi di mana? Misalkan di sini kalau kita prioritaskan dia pakai warna merah nggak apa-apa. Di sini. Oke, kemudian kita pilih ini ya. Dipilih datanya. Yang dipilih itu ada 14 ya. Feedernya klik kanan, kemudian calculate field. Misalkan ini hapus ya teman-teman ya. Kita pakai feeder itu misalkan feedernya feeder A. Diklik ini. Kutip 1 ya teman-teman ya, bukan bintang ya, tapi kutip 1. Kemudian A, kutip 1 lagi. Ini kutip 1, ini kutip 2 ya. Jadi kita pakainya kutip 1 aja. Oke. Sip, kita clear. Nah, baru dia A-nya tuh pindah teman-teman. Warnanya sudah mengikuti berdasarkan atribut yang sudah kita isi. Nah, ini sudah berubah nih teman-teman antara feeder A dan feeder B, di mana di sini kita sudah melakukan perubahan data manuver jaringan mungkin ya. Nah, itu dari kuning ke merah gitu kan, atau dari feeder A ke feeder B. Nah, hal yang sama juga terjadi di segmen teman-teman. Nah, di segmen otomatis kan kita harus merubah segmennya juga. Nah, jadi caranya juga sama ya. Jadi kita pilih terlebih dahulu, manual juga bisa seperti ini. Tadi kan kalau kita klik di sini, kemudian pilih datanya, display datanya di atribut. Nah, ini kan tadi segmen A5 sampai 7 udah pas ya. Nah, di sini segmen A7 sampai A14. Nah, di sini diupdate nih teman-teman. A07 sampai A14. Kalau dari saya pribadi,
Kalau untuk poin-poin atau tiang ya, mungkin bisa kolektif. Tapi kalau untuk line mungkin kita bisa mengurutkannya berdasarkan tiang. Jadi kita ikutin aja jalurnya teman-teman. Kemudian di sini A14 sampai A14R2. A14 sampai A14L2. Di sini juga sama 14 sampai 15, kemudian di sini A15 nanti update teman-teman ya, A15 sampai R3. Nah, kemudian ini juga sama ya teman-teman ya. Dari A15 ke 16. Nah, di sini tetap nih. Dia kan dari B1 sampai B11 ya. Oke. Oke teman-teman, mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga video kali ini dapat memberikan informasi ataupun wawasan terkait cara kita mengupdate pola operasi pada ArcGIS Pro ya. Nah, jadi kita harus tahu terlebih dahulu titik awalnya atau pola operasi awalnya seperti apa, kemudian sebelum sesudahnya seperti apa gitu kan. Kemudian kita update dengan melakukan ekspor data ke Excel. Kita rubah datanya dari Excel, kemudian kita proses datanya di Excel, panggil lagi dari Excel to table. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga dapat memberikan manfaat dan wawasan upskilling bagi teman-teman, khususnya bagi pengguna ArcGIS Pro. Demikian, terima kasih. Jika ada salah mohon dimaafkan. Silahkan sampaikan kritik, saran, ataupun masukannya di kolom komentar. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.